Dari dua isu ini, marilah kita berkaca bahwa sederhananya Islam ini harus terus ditegakkan, harus terus disosialisasikan, harus terus dilaksanakan. Sehingga pergeseran-pergeseran nilai menjadi mahalnya sederhana Islam tadi tidak menjadikan atau tidak memberikan dampak negatif bagi umat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpah rahmat kasih sayangnya. Pada Ramadan ini kita masih dalam keadaan sehat dan dapat terus insyaallah sampai akhir Ramadan kita akan terus beribadah sehingga mendapatkan Ramadan ini menjadi suatu yang terbaik bagi kita. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Islam merupakan agama yang sangat sederhana, tercermin dalam aktivitas atau keadaan pribadi baginda Rasulullah SAW. Begitu sederhananya beliau. Begitu beliau dalam aktivitasnya sangat sederhana, baik dalam menggunakan aktivitas, menggunakan sesuatu aset yang beliau tekankan harus dalam keadaan sederhana. Bahkan ajaran Islam itu sendiri kalau kita lihat sholat misalnya. Sholat adalah aktivitas tanpa modal. Hanya bermodalkan wudhu, tutup aurat, lalu beribadahlah. Tegak, ruku, sujud, dan Allah haramkan neraka. Anda lihat sederhananya Islam. Tidak ada modal yang digunakan. Belum lagi dalam keadaan zikir. Hanya bermodalkan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pahala sebesar-besarnya Allah berikan. Semuanya gratis. Tidak ada modal yang diberikan kepada ibadah-ibadah dalam Islam. Ada satu ibadah yang sangat menarik adalah ketika tumbuhnya janggut pada dagu seorang Islam. Janggut yang diniatkan atas Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW, maka selagi tumbuh janggut itu dalam hidupnya, maka 24 jam pahalanya otomatis terus mengalir. Sholat tergantung kepada kesadaran. Ketika dalam tidur pahala sholat tidak ada. Puasa hanya tergantung kepada waktu-waktu tertentu. Sedangkan haji hanya kepada yang mampu yang dapat melakukannya. Sedangkan janggut, selagi Anda masih hidup, kalau Anda niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mengikut sunnah Rasulnya, maka janggut akan tetap dihitung sampai Anda mati. Tidak ada batasan waktu dalam janggut, kecuali jika janggut yang ditumbuhkan atas kehendak atau mencontoh dari artis-artis tertentu. Ini tentu bukan suatu pahala dalam menumbuhkan janggut. Sayangnya, ini permasalahannya mulai timbul. Islam yang sederhana digeser menjadi sesuatu yang bernilai, digeser menjadi sesuatu yang mengeluarkan modal. Sebelum saya cerita, saya memiliki satu informasi yang sangat baik. Ada suatu sahabat di satu pesantren di suatu wilayah mengatakan bahwa sederhananya Islam telah memberikan hidayah bagi orang lain yang selama ini kaget dalam ibadah mereka menggunakan modal-modal tertentu. Dalam Islam didapati tanpa modal. Begitu sederhananya Islam memberikan hidayah kepada saudara kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, permasalahannya sekarang sederhananya Islam digeser menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi sesuatu yang mahal. Contoh misalnya dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana sederhananya dalam berbuka puasa. Tetapi oleh orang sekarang, sederhana itu bergeser menjadi suatu yang mahal. Belum lagi meja itu penuh dengan takjil, belum terasa katanya nikmat puasa mereka. Walaupun dalam aktivitasnya hanya 1-2 makanan yang sanggup masuk ke dalam perut. Anda lihat, begitu bergesernya sederhana Islam kepada sesuatu yang bernilai, dia akan menjadi sangat tidak baik. Meningkat lagi pada peristiwa Idul Fitri. Kita lihat bagaimana orang perantauan ingin dikatakan sukses dengan memaksakan diri
memberi mobil baru, atau tidak adanya duit dipaksakan untuk merental hanya karena ingin disebut dengan sukses. Anda lihat bagaimana sederhananya Islam digeser kepada menjadi sesuatu yang bernilai akan menjadi suatu masalah. Idul Fitri versi Rasulullah adalah sangat sederhana, digeser menjadi bernilai dan sangat memberatkan. Ini tentu menjadi suatu masalah yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Okelah, kelak jika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berani untuk menggeser ibadah sederhana ini tadi menjadi bernilai? Kita masih bisa menjawab bahwa dengan adanya ekonomi kepada aktivitas agama Islam ini akan menggerakkan kehidupan perekonomian oleh orang Islam itu sendiri. Kita lihat takjil-takjil yang dijual di beberapa pasar bazar akan meningkatkan perekonomian. Okelah, ada jawaban yang kita bisa beri kepada Allah Subhanahu wa taala kelak jika kita berani menggeser ini. Tetapi ada dua isu sosial yang sangat memprihatinkan. Dari sederhana menjadi sangat mahal dan sayangnya menjadikan malapetaka bagi umat Islam kelak. Satu permasalahan yang ingin saya sampaikan adalah masalah pernikahan. Sering alumni main ke kampus, saya sering bertanya, apakah sudah nikah? Mereka jawab belum. Alasannya rata-rata sama. Mahal pak, maharnya mahal, emas kawinnya mahal, hantarannya mahal. Subhanallah. Begitu mahalnya sehingga terjadi pergeseran ini menjadi hal yang mengkhawatirkan. Sehingga apa yang terjadi? Dapat kita bayangkan, kuliah sudah tidak ada, pacaran jalan terus, nikah belum juga karena alasan mahal tadi. Sehingga diangsurlah perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Makanya jangan heran, pada saat ini ada beberapa fenomena yang sangat-sangat merisaukan kita. Bulan Maret dikirim undangan nikah, bulan Agustus dikirim undangan akikah. Masya Allah, 4 bulan cuman sudah datang undangan akikah. Peringatan kepada orang tua, kepada dosen, kepada anak muda semua. Jika pernikahan itu memang sudah seharusnya dilaksanakan, jangan digeser lagi kepada masalah-masalah hal yang mahal. Belum lagi masalah sewa gedung ratusan juta, Masya Allah. Dan yang sangat paling mengkhawatirkan adalah adanya syarat tambahan pernikahan itu, di mana syarat tadi saya tanyakan kepada mahasiswa, orang tua berpesan bahwa kerja dulu nak, bantu dulu perekonomian orang tua. Ini sejak kapan adanya? Pernikahan tadi ditambah syaratnya. Dan ini menjadi hal yang suatu sangat merisaukan. Mari kita sama-sama berubah. Kembalikan sifat sederhana Islam tadi. Zaman dulu nikah itu tidak ada kenal mahar. Yang ada hanya mungkin hanya mas kawin atau seadanya saja. Seperangkat asal sholat atau paling tidak lantunan surat Al-Kahfi pun jadi. Tidak ada masalah hantaran, tidak ada masalah tidak ada masalah sewa gedung yang berjuta-juta. Tidak ada syarat tambahan agar berbalas budi dulu pada keluarga. Setelah sarjana, kerja dulu, bantu adik-adik perkuliahan. Jangan beratkan mahasiswa. Itu isu pertama, sangat mengkhawatirkan. Isu kedua adalah isu umroh. Suatu saat saya di masjid, ada segerombolan sekelompok ibu-ibu berdiskusi satu sama lainnya, saling melempar pertanyaan. Ibu, kelas apa? VIP kah? Premium kah? Silver kah? Jadi, umroh yang seharusnya itu hanya bernilai murah tanpa adanya klasifikasi dari berbagai kelas, premium kah, silver kah, ini menjadi bergeser dari hal yang sederhana menjadi mahal. Dan ini tentu kita tidak menyalahkan para travel haji. Itu hak mereka untuk berbisnis. Tetapi tolong beri edukasi kepada umat Islam. Mahalnya umroh yang Anda berikan itu dibarengi atau ditundangi oleh bisnis. Bisnis apa? Bisnis wisata. Apalagi dan bisnis lainnya. Bahkan kita sering lihat baliho-baliho berterbaran di mana-mana. Suatu travel haji ingin menampilkan bahwa program umroh mereka itu sangat menarik. Ditampilkanlah hotel berbintang-bintang. Ditampilkanlah pesawat sebagai transportasi yang terbaik. Bahkan ditampilkan sosok ustadz
yang kondang sebagai melegalkan, sebagai mensupport niat mereka untuk meneruskan atau meningkatkan biaya dalam perjalanan umroh ini. Kita tidak menyalahkan travel haji seperti itu, tapi kita hanya ingin edukasi masyarakat kita bahwa umroh itu tujuannya ibadah, bukan untuk pergi wisata ke kebun kurma di Turki atau kemanapun atau tinggal di hotel berbintang-bintang. Bukan itu umroh itu. Umroh adalah beribadah, sehingga kelak ada seseorang yang hanya sanggup membayar reguler, mereka punya senjata untuk menjawab. Kenapa ibu tidak silver? Si orang tadi akan dapat menjawab, wah kenapa saya harus pergi wisata, saya ingin beribadah. Paling tidak kita memberikan senjata bagi mereka untuk menjawab. Dari dua isu ini, marilah kita berkaca bahwa sederhananya Islam ini harus terus ditegakkan, harus terus disosialisasikan, harus terus dilaksanakan. Sehingga pergeseran-pergeseran nilai menjadi mahalnya sederhana Islam tadi tidak menjadikan atau tidak memberikan dampak negatif bagi umat sendiri. Saya rasa dalam waktu yang sangat singkat ini cukup sekian. Saya berharap pasti berdakwah ini akan menjadi sesuatu sosialisasi sekaligus mencerdaskan umat dalam beribadah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.